Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita bisa di masjid yang insyaallah diberikan ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pembahasan yang kemarin belum selesai nih Bapak Ibu. Ini ada yang membaca nih kitab Riyadhus Shalihin versi terjemahan. Kalau versi aslinya itu berbahasa Arab, tapi ini diambil Quran dan hadisnya. Tapi sama saja nih. Jadi tentang pembahasan surga dan seluruh kenikmatannya di dalamnya. Kalau berbicara surga berarti berbicara tentang kehidupan akhirat. Tidak masuk surga kecuali sudah melalui kematian, ya. Loh, kenapa kok orang harus meninggal? Ada yang tanya gitu. Kok ribet banget? Masuk surga harus meninggal dulu ya, Bang? Itu memang tahapan-tahapan yang harus dilalui seseorang ketika mau sampai ke alam akhirat seperti itu. Nah, kalau namanya alam yang pertama, artinya alam akhirat yang pertama itu bagus, insya Allah alam-alam berikutnya akan bagus. Maka ketika itu Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Rasulullah, juga menantu Rasulullah, beliau ketika ditanya oleh sahabat, diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan itu kalau diingatkan neraka itu tidak nangis itu, Kalau diingatkan surga juga tidak terlalu tidak nangis juga. Tapi kalau diingatkan dengan alam kubur baru menangis. Karena apa? Alasannya adalah alam kubur adalah alam pertama di kehidupan atau di alam-alam sebelum alam yang lainnya. Kalau alam kubur bagus, maka insya Allah alam setelahnya akan baik juga. Makanya Utsman bin Affan itu kalau diingatkan neraka nggak nangis, masih oke, Kalau diingatkan surga juga masih oke. Nah, tapi kalau sudah diingatkan tentang kuburan dan beberapa kejadian di dalamnya itu malah nangis. Nah, sehingga Utsman bin Affan itu terkenal sangat dermawan, juga terkenal orang yang sering menangis. Ya tidak hanya Utsman, Bapak Ibu, semuanya sahabat itu rata-rata itu mereka juga menangis, baik sahabat yang laki-laki maupun sahabat yang perempuan. Nah, banyak sahabat yang diingatkan tentang kenikmatan surga. Seperti Rasulullah bersabda, ahli surga itu makan, minum, tetapi tidak buang air besar maupun air kecil. Mereka keluar sendawa, juga mereka keluar keringat, mereka keringatnya itu seperti kasturi, luar biasa. Mereka terilhami tasbih, takbir, bukan karena kewajiban, tapi karena keindahan di dalam surga. Jadi kan kalau namanya kok ada kok ada takbir, kok ada tahmid, kok ada tasbih, padahal di surga sudah tidak ada, mohon maaf, tidak ada perintah lagi. Nah, itu karena salah satunya adalah mereka itu menyebut atau mereka itu bernafas, nafasnya itu dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, bukan karena di surga diwajibkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Ini hadis yang sangat populer di Bapak Ibu.
hadis yang sangat populer, okay, aku menyediakan hamba-hambaku itu pahala surga yang mata tidak pernah melihat, tapi itu ada. Seperti kita dalam mimpi, ini Bapak Ibu yang mohon maaf tidur tadi, siang tidur, kemudian munggu gitu nggih, bangun seperti seolah-olah berada di mana, tapi itu ada tempatnya nggih. Mala ainun ra'at, yang nggak pernah dilihat, tapi tempat itu ada, oke. Kita tempatnya ada, tapi di mana ya kira-kira? Saya mimpi, lah di mana memang mimpinya? Nggak tahu di mana. Tapi ada nggak tadi dilihat nggak? Ya saya melihat. Kata nggih, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga manapun. Wah, hebat sekali ya. Wala fatara ala qalbi qasar, dan tidak terpintas dalam lintasan hati. Wah, itu luar biasa. Nggih, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui pahala surga yang disembunyikan untuk mereka berupa apa yang menyenangkan mata. Qurrata a'yun itu artinya menyenangkan mata. Pokoknya ada anak, ini anak saya qurrata a'yun, berarti anak yang menyenangkan mata, menyejukkan hati. Oke. Kemudian kita baca hadis-hadisnya, nanti kita simpulkan Bapak Ibu. Jadi Rasulullah bersabda, pertama kali kelompok yang masuk surga itu adalah rombongan Zumar, itu artinya rombongan. Ada surat namanya surat Az-Zumar, berarti surat rombongan. Mufradnya adalah Zumroh. Nah, jamaknya Zumar. Oke, Zumar itu berbondong-bondong digiring untuk masuk surga. Dan ada juga rombongan yang digiring naudzubillah masuk ke neraka sesuai dengan Al-Qur'an, oke? Bukan sesuai dengan saya gitu, sesuai dengan Al-Qur'an. Wasiqal ladina amanu alaman wasiqal ladina taqaw ila jannah zumara. Orang-orang itu besok secara rombongan digiring ke surga, oke, zumara, dengan berbondong-bondong masuk surga. Oke. Tapi yang menarik apa Bapak Ibu? Kalau di surga itu sudah dibuka ternyata setelah Rasulullah itu masuk surga telah dibuka. Tetapi kalau masuk neraka ibarat orang yang masuk penjara harus dibukakan oleh penjaganya kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah masuk ke rumah dinas gubernur atau rumah dinas bupati atau di kalau presiden kan untuk presiden ya. Jadi masuk istana presiden itu pintu istana sudah dibuka, bahkan ada karpet merahnya. Ya. Itu apa artinya? Penghormatan bagi orang yang masuk ke dalam surga. Penghormatan bagi orang yang masuk ke dalam istana. Jadi pintu istana sudah dibuka sebelum orang itu masuk. Tapi kalau naudzubillah orang masuk neraka itu pintunya harus dibuka dulu. Pintu neraka dibuka, kemudian digiring, sama seperti walillahil matsalul a'la, sama seperti orang yang masuk neraka harus digiring dulu, dibuka, kemudian dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kira-kira orang di surga tidak, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil. Mereka juga tidak merasa bosan. Mereka itu didampingi bidadari. Nah, sing lanang bidadari, nek sing wedok napa ya Mas? Kok nggak adil rasanya? Wah, nggak adil kan? Kalau yang perempuan ada namanya wildan. Wildan itu laki-laki remaja yang itu melayani dengan baik, dan lain sebagainya, namanya wildan. Nah, itu gitu. Tapi besok apakah? Ayo pertanyaannya, apakah pasangan hidup itu akan bersama di surga besok?
pasangan hidup di dunia apakah akan berada di surga bersama-sama? Jawabannya adalah leres kalau pasangannya itu adalah yang bertakwa, saling bertakwa. Tapi nek sing setengah kalah setengah ngidul, kira-kira sampai ketemu mboten di surga gitu. Di sini kira-kira kayak Fir'aun dan Asia, kayak Nabi Nuh dan istrinya, pokoknya Nabi Nuh dan istrinya, bahkan satu rumah, satu kamar, satu kasur pun tidak bisa menyebabkan orang masuk surga, Bapak Ibu. Nah, ini pripun iki. Artinya keimanan itu pada prinsipnya itu sendiri-sendiri, kata nggih. Keimanan itu prinsipnya sendiri. Hidayah itu dari Allah. Tapi kalau masalah keimanan, ada yang anaknya beriman, ayahnya boten. Ada yang ayahnya beriman, anaknya boten. Ada yang bahkan suaminya beriman, istrinya boten. Dan sebaliknya, istrinya beriman, suaminya boten. Jadi perkara iman itu perkara yang itu pilihan, tidak bisa dipaksa. Sebenarnya itu di kampung saya, di dusun kami, masya Allah ini. Biasanya kan balik, ibunya yang seneng ke masjid, bapak ibunya itu senang banget ke masjid, itu kan. Kemudian kadang-kadang bapaknya ada ini, neng mau ke masjid, aku dengar ya. Tapi ini bukan sebaliknya, Pak. Yang laki-laki, yang bapak-bapak, itu rajin banget 5 waktu sholat. Tapi mohon maaf istrinya bukan. Dan itu fenomena kehidupan loh, Pak. Gitu. Jadi ini nggak wajar nih. Yang bapak-bapaknya itu rajin banget gitu, tapi masya Allah, yang istrinya saya lihat, ya memang perkara hidayah itu memang tidak bisa dipaksakan. Oke. Jadi itu nanti seorang atau laki-laki selain akan bersama pasangannya, besok akan memperoleh bidadari. Nah, terus cemburu, betul? Nah, ini cemburu, nggak ada cemburu. Cemburu itu hanya ada di dunia. Yang kedua, tidak cemburu kenapa? Karena pasangan atau istri itu lebih cantik daripada bidadari, makanya nggak cemburu. Itu bidadari surga tentunya, dan bidadari yang lain. Nabi Adam tingginya 60 hasta ke langit. Itu maksudnya, istri-istri mereka adalah bidadari yang cerita matanya. Mereka dititahkan sebagai seorang laki-laki yang sama sebagaimana berupa ayah mereka yang bernama Nabi Adam yang tingginya 60 hasta ke langit. Satu hasta berapa kira-kira? Berapa gitu? Saya nggak tahu, kurang soalnya. Kira-kira Nabi Adam 20 meter, ngerti nggih? Tenang, ini 20 meter. Ya, namanya juga orang dahulu itu tinggi, orang apa namanya hewan-hewannya aja besar-besar. Nek Nabi Adam tingginya segitu, logika, logis, logis. Coba kita lihat Nabi Adam ketika turun dari surga, itu Nabi Adam berada di India. Kemudian Siti Hawa itu berada di Jeddah. Mereka ketemu di Jabal Rahmah. Bagaimana cara ketemunya? Bagaimana cara melintasi samudra dan lain sebagainya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tingginya luar biasa. Bapak Ibu, kita harus yakin secara teologis bahwa Nabi Adam dan Hawa itu sama-sama memiliki badan yang sangat tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah, ini hadisnya. Nanti kita simpulkan menggunakan PPT ya. Ada hadis dari Al-Mughirah bin Syu'ban, Rasulullah bersabda, Nabi Musa pernah bertanya kepada Rabb-Nya, bagaimana serendah-rendahnya tingkat ahli surga itu. Allah mengatakan, yaitu seorang laki-laki yang datang sesudah ahli surga itu dimasukkan. Jadi tingkat yang paling dasar, paling rendah surga itu gimana? Nabi Musa penasaran, betul nggih? Tapi kalau Nabi, ya tingkatnya tinggi. Tapi para Nabi memikirkan umatnya, nih Bapak Ibu. Gimana kalau yang paling rendah itu? Kata Allah, nanti ada yang dimasukkan setelah
ahli surga itu langsung setelah rombongan itu masuk surga. Orang itu mengatakan, ya Tuhanku, bagaimana saya dapat masuk sedangkan orang-orang yang sudah menempati surga, bagaimana terusan? Nah, kemudian dikatakan, engkau ridho kalau untukmu diberikan bagian seperti kerajaan dari seorang raja. Oh, ternyata luar biasa ya. Kecil-kecilnya, serendah-rendahnya itu seperti dia diperlakukan seperti raja ternyata. Oke, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, bagaimana tingkat yang tertinggi? Wah, kalau tingkat yang tertinggi, pripun? Tingkat yang tertinggi dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah. Aku tanamkan kekaromahan mereka dengan tangan kekuasaanku dan tutup atasnya supaya tidak diketahui oleh siapapun. Karena itu tiada mata yang pernah melihat, tiada telinga yang pernah mendengar, dan tidak terlintas dalam hati seseorang. Nah, ini ya. Berarti serendah-rendahnya ahli surga itu diperlakukan seperti raja, punya istana, ya, itu yang paling rendah. Oke. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, ini hadis-hadis tentang surga, yang kalau kita lihat, hadis-hadis tentang surga itu saya bukakan yang saya tulis tadi. Jadi surga itu dalam bahasa Arab disebut sebagai jannah. Jannah itu terambil dari kata jannah. Jannah itu kalau kita lihat janin itu belum terbuka, artinya janin itu masih tertutup dari penglihatan manusia, namanya janin. Jin itu tertutup dari penglihatan manusia. Majnun, orang yang gila itu maksudnya akalnya tertutup, namanya dinamakan apa? Majnun. Jannah itu artinya sesuatu yang tertutup. Dia akan tahu setelah mengetahui dan setelah dia itu berada di dalamnya. Itu namanya jannah. Orang Syria mengatakan jannah. Orang Mesir mengatakan jannah, gitu. J dibaca G, Jamal dibaca Gamal, Gamal Abdul Nasir, sebenarnya Jamal. Jannah itu artinya surga. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari Tuhan, Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, saking penasarannya kepada Tuhan, beliau mengamati dengan luar biasa. Beliau melakukan pengamatan di Bapak Ibu, melakukan riset, melakukan penelitian. Nah, tapi setelah umpamanya diteliti, kok semuanya tenggelam, maka Nabi Ibrahim tidak suka yang tenggelam. Allah mengatakan, falamma janna alaihi lail, artinya malam itu tertutup. Nah, gitu ya. Jadi ketika itu bulan purnama, matahari tertutup, kemudian juga dan lain sebagainya. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka yang tertutup. Nah, ini gimana nih? Jadi saya tidak suka yang terbenam. Maka Tuhan itu tidak mungkin terbenam. Maka pencarian Nabi Ibrahim yakin karena Nabi Ibrahim memperoleh ru'yah as-shadiqah, mimpi yang nyata. Nah, seperti itu Bapak Ibu Allah. Maka pencarian Nabi Ibrahim ketika itu, Nabi Ibrahim itu sukses dalam pencarian secara teologis. Nabi Ibrahim itu, kata Montgomery Watt itu mengatakan, adalah seorang yang sukses. Beliau itu bukan asli Mekah, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu bukan asli Mekah, tapi beliau itu orang Irak. Tapi ketika di Mekah menjadi orang yang sukses. Jadi agama Abraham, jadi Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih agamanya itu Hanifah. Kemudian Nabi Muhammad membawa agama Islam, yang Nabi Ibrahim itu juga membawa agama Hanif yang tidak syirik dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ya, agama Islam itu agama yang portable religion. Artinya agama yang di mana-mana orang itu harus sukses. Meskipun bukan asli situ, tapi punya prinsip bahwa orang Islam itu orang yang sukses. Bapak Ibu bukan asli Gamping, tapi sakit alhamdulillah punya rumah, nah itu hitungannya sukses di Gamping pokoknya. Punya usaha yang sukses. Di mana-mana Bapak Ibu adalah orang yang sukses. Jadi Islam itu adalah portable religion. Berbeda dengan, mohon maaf, Yahudi. Agama Yahudi itu namanya Mesias religion. Agama yang harus menunggu sang juru selamat. Atau agama yang Nasrani itu biasanya nunggu juru selamat. Makanya orang-orang Yahudi itu mereka sebenarnya menunggu Bapak Ibu, mereka itu menunggu bertahun-tahun untuk diselamatkan oleh Nabi Musa pertamanya. Di Mesir orang-orang Yahudi itu dijadikan budak. Bani Israel dijadikan apa? Budak. Kemudian Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, dari kekejaman orang-orang Mesir. Kemudian beliau berhasil membawa Bani Israel. Tapi Bani Israel mengingkari Nabi Musa alaihi salam. Seperti itu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail kemudian ke Nabi Ibrahim. Tapi kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu ke Nabi Ishak. Sebelumnya Nabi Yakub, Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim. Tadi itu apa? Nabi Ibrahim punya dua putra. Namanya yang pertama Ismail, yang kedua adalah Ishak. Nabi Ismail mewarisi akhlak yang baik. Nabi Ishak mewarisi ilmu yang dalam. Makanya dalam Islam itu adab itu tidak pisah dari ilmu, Bapak Ibu. Makanya Nabi Muhammad yang terkenal dengan Nabi yang membawa akhlak yang mulia. Sehingga Nabi Ishak juga membawa ilmu yang mulia. Nah, tapi kata orang, nah itu maka Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ismail itu mengajari akhlak yang baik. Maka orang Islam itu akhlaknya pasti baik. Seperti itu kira-kira. Gambaran surga ini pelangi ya Mas. Pelangi bukan surga. Ini ilustrasi bukan surga gitu Bapak Ibu, ini ilustrasi. Gambaran Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama keindahan fisik. Nah, surga itu ada taman-taman yang indah, mengalir sungai, susu, anggur, madu dan lain sebagainya. Kata anak saya, teneh peliket air susu teneh peliket, air madu teneh lengket. Ya berbeda dengan dunia, Bapak Ibu, tentu saja berbeda, beda tempat, beda rasa, beda suasana juga beda. Kemudian bangunannya itu masya Allah, orang dapat istana yang megah, orang yang membantu membangun masjid meskipun seperti sangkar burung itu dapat istana di surga. Betul Bapak Ibu, masya Allah. Orang yang setelah sholat fardu atau orang yang mengiringi sholat fardu dengan sholat sunnah rawatib akan dibangunkan istana di surga. Jadi paling tidak dapat istana. Kemudian perhiasan mereka menggunakan emas dan perak pakaian sutra, yang kalau laki-laki itu nggak boleh menggunakannya di dunia. Asal bukan laki-laki menggunakan emas, Bapak Ibu. Sutra. Nabi mengatakan itu pakaian nanti akan digunakan di surga. Maka jangan kamu pakai nanti di dunia. Nanti kalau kamu pakai, ada yang nggak bisa pakai pakaian itu. Kamu nanti ada orang miskin, orang fakir yang iri hati kepada orang Islam. Pripun niku? Dilarang berlebih-lebihan. Dilarang berlebihan. Ada orang tetanggamu yang nggak bisa makan, kamu pakai pakaian emas, kamu pakai
pakaian sutra, masih wae gelange masya Allah selawe gram, ngoten nggih. Tangane kiwane ngoten nggih, masya Allah. Tapi kalau perempuan boleh dengan asalkan tidak berlebih-lebihan gitu. Mas saya sudah 85 gram, sudah nisab, tapi saya pakaikan kepada ponakan saya, adik saya. Jadi saya bebas zakat. Itu namanya khilah syariah, berkhilah. Padahal emasnya banyak, kemudian untuk menghindari zakat dipakaikan kepada saudara-saudaranya, anak-anaknya. Nah itu sama saja dia berkhilah. Maksudnya bukan itu, tujuan zakat itu supaya apa? Supaya harta itu berputar, kita dapat zakat. Minumannya pripun? Minumannya adalah khamr atau arak yang belum dibuka. Yusqauna min rahiqil mahtum. Orang-orang di surga besok meminum minuman arak, minum minuman khamr yang itu belum pernah diminum selama di dunia. Yang itu tidak diminum terus-menerus orang di dunia. Artinya orang di dunia kalau tidak meminum khamr, dia beriman dan bertakwa, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan orang-orang tersebut akan meminum minuman yusqauna min rahiqil mahtum. Ar-rahiq al-mahtum artinya minuman yang baru dibuka pertama kali. Nah, ini kan itu saya nggak tahu minuman arak atau anggur yang paling mahal Bapak Ibu akan memperoleh seperti itu kenikmatannya. Wallahu a'lam bishawab. Suasananya, kenikmatannya, luasnya langit dan bumi. Sekarang sangat absurd atau sangat janggal. Orang pengen masuk surga sendiri, kelompoknya pengen masuk surga sendiri. Padahal surga itu luasnya langit dan kepriwe niku. Jadi masuk surga itu, bawa ajak-ajak, jangan mengkapling-kapling surga. Mas, ikut saya masuk surga, nggak ikut saya nggak masuk surga loh mas. Ada kelompok yang seperti itu bukan kelompok kita. Kalau kita semuanya kita ngajak-ngajak Bapak Ibu, berdoa kita memperoleh surga. Surga tidak bisa dikapling, surga tidak bisa dibatasi. Surga itu Allah yang meluaskan, manusia kadang-kadang menyempitkan arti surga itu sendiri. Padahal surga itu luar biasa, tetapi manusia kadang-kadang membatasi. Surga itu hanya untuk golongannya, surga itu hanya tertentu, surga itu hanya ini dan itu. Padahal surga itu luasnya langit dan bumi, masya Allah. Kok nggak tepos seliro gitu, nggak tasamuh? Kenapa orang ya sangat getol sekali untuk tidak memasukkan kelompok lain ke dalam surga. Nama-nama surga itu yang ngamarkan PKU gitu. Mohon maaf itu tujuannya maksudnya adalah ya supaya ya rumah sakit itu seperti rumah yang enak banget ya Bapak Ibu. Yang pertama Firdaus. Rasulullah ngendika, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'alil firdausil a'la." Kalau pengen surga, mintalah surga Firdaus. Kalau minta rumah, mintalah rumah yang besar nggak apa-apa. Minta ilmu yang banyak buatan apa-apa. Minta kendaraan yang baik buatan apa-apa. Karena minta, sedikasihnya, diparingi nopo, gimana mawon. Kita minta Firdaus, dapatnya makwa, alhamdulillah. Minta makwa, dapatnya adn, alhamdulillah. Nah, itu Firdaus itu khawasul khawas. Yang di atas Firdaus itu ada namanya singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa melihat malam, siang, dan tentu saja setiap waktu bisa melihat wajhullah, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan orang yang masuk surga. Jannatul ma'wa, jannah ma'wa. Saya dulu pernah kursus tempatnya namanya Jannatul Ma'wa, masya Allah, saya sangat ingat kursus di tempat Jannatul Ma'wa di Makrom Al-Abid ketika itu. Jannatul Aden, Jannah Aden, Jannatun
naim, surga yang sangat nikmat, namanya jannatul naim, jannatul qaror. Surga tempat tinggal abadi, meningkat jannatul qaror, jannatul muttaqin, jannatul salam, jannatul maqamah. Kira-kira itu nama-nama surga yang ada di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis. Tentu saja Bapak Ibu. Sekarang sifat penghuni surga. Orang belum masuk surga itu saja sudah indah, apalagi surga. Ini tiang kamu buatan gitu Bapak Ibu ini. Ada piantun gitu. Itu saking indahnya, itu seneng banget di tempat yang sangat indah. Raja Ampat, Bapak Ibu sudah pernah ke sana mungkin, saya belum. Raja Ampat, teman saya ada yang asalnya Raja Ampat, setiap hari katanya diving, karena asli sana, betul nggih? Masya Allah. Katanya, Masya Allah, saya berada di tempat lain, saya nggak betah, saya pengen diving terus, saya pengen ngelangi, betul nggih? Ketika berada di luar negeri sekolah, ya, 2 minggu pulang, 2 minggu pulang. Cuman di sana itu cuma sebentar pulang lagi, nggak betah katanya. Betah di rumah, karena di rumahnya itu nopo sangat indah, yaitu nopo Raja Ampat. Kalau di tempat samping dusun saya ada Sungai Gejlik, Sungai Winongo. Itu bagi saya juga. Maksudnya bagi saya itu pun sangat indah sekali. Orang yang memasuki surga ciri-cirinya yang pertama adalah beriman, tentu saja bertakwa. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dia itu berada dalam kemenangan, dan kemenangan itu akan mengantarkan seorang pada surga. Insyaallah. Pertanyaannya,